warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Perkenalkan, saya Abdul Karim Kelsaba SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar Impres Mandoni Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru transformasi dalam jabatan batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21001251993. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan materi makna zakat pada siswa kelas 6 di Sekolah Dasar SD Impres Mandoni. Demikian video perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, hari ini semua lagi dalam keadaan sehat. Sehat. Baik, namun sebelum kita memulai pelajaran, ya, kita akan berdoa dulu, ya. Berdoa sebagaimana dianjurkan di dalam agama, bahwa sebelum melaksanakan aktivitas kita, semestinya kita harus berdoa. Mulai aktivitas kita. Saya minta ada satu perwakilan dari kalian semua untuk memimpin doa. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Ya. Sampai
Yang berikut lagi Aurel. Hadir. Yang selanjutnya adalah Bilqis Aurora Wuripi. Hadir. Baik. Baik. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan masuk ke pembiasaan dengan membacakan surah Al-Ikhlas. Ya, sama-sama kita memulai membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Ayo, sama-sama kita mulai dengan membacakan surah Al-Ikhlas. Pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, anak-anak sekalian, ya, kita akan masuk pada pelajaran kita, ya, yaitu kita akan tujuan daripada pelajaran kita adalah mampu memahami makna zakat. Kemudian akan mampu memahami makna zakat, kemudian dapat menyebutkan macam-macam zakat. Lalu berikutnya kalian juga mampu mengidentifikasi, artinya memahami dengan seksama, ya, orang yang berhak menerima zakat siapa, ya. Kemudian mampu menjelaskan tentang bagaimana hikmah ketika orang mengeluarkan zakat. Oke. Berikutnya adalah sebelum kita memulai pelajaran kita tentang bagaimana kita memahami tentang makna zakat, ya, Pak Guru akan menampilkan sebuah video, ya, video pembelajaran tentang bagaimana orang mengeluarkan zakat. Ya, perhatikan dengan seksama, ya. Berikutnya, mari silakan. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Dok. Tapi maaf ya, Dok, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga, Dok. Aku dapat bagian, Asik, dapat bagian. Paman itu dibagi. Kenapa dengan teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, Dok. Kenapa dulu tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Do. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam. Orang-orang yang menanggung hutang
dan sulit membayarnya. Budak, orang yang bertakwa atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan berbekal. Begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi meledek Dodo. Wah, enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta bagian zakat dari mana? Milik saya ini dari pemberian zakat, tahu? Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi, tapi tidak mau memberi. Hah? Benar juga ya. Apa yang dikatakan orang kecil ini? Terima ini. Semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya, Pak. Saya mau berdiri. Hah? Sepertinya aku mengenal suara itu. Tapi siapa ya? Hah? Pasti dia. Tunggu dulu. Aduh, gawat. Sepertinya penyamaran Dodo ketahuan nih. Oke, anak-anakku sekalian, tadi sudah Guru tampilkan videonya tentang tentang bagaimana mengeluarkan zakat. Guru mau ingin tanyakan kepada kalian semua bahwa apa yang kalian lihat dalam video tadi? Apa yang kalian lihat dalam video tadi? Apa yang kalian ketahui tentang kegiatan tersebut? Lalu kemudian apa saja yang kalian ketahui tentang zakat? Nah, sekarang kita akan masuk pada pengertian zakat. Pengertian zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita, mengeluarkan sebagian harta kita yang kita miliki, untuk diberikan kepada siapa? Orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Zakat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Setelah sholat. Nah, dari zakat itu sudah dianjurkan di dalam rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Baik anak-anak sekalian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah apa? Surah Al-Qur'an. Baik, anak-anakku sekalian, pengertian zakat ini diatur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 40. Allah berfirman bahwa wa aqimis salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya bahwa dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, kemudian rukuhlah dan beserta orang-orang yang ruku. Nah, ini sudah diatur dalam Al-Quran, dalam Al-Quran bahwa kita dianjurkan sebagai orang Muslim, dianjurkan untuk mengeluarkan atau menunaikan zakat. Oke, selanjutnya. Anak-anakku sekalian. Nah, kemudian maknanya dari zakat adalah makna yang pertama, bagi yang mengeluarkan zakat. Bagi yang mengeluarkan zakat itu artinya maknanya adalah yang pertama kita mensucikan diri kita dari sifat apa? Pikir, sifat pikir. Lalu kemudian melatih keikhlasan kita,
kepedulian kita kepada orang lain. Lalu kemudian yang intinya adalah dan kita mengeluarkan zakat itu adalah untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya adalah bagi yang menerima zakat, ya, bagi yang menerima zakat itu ya harus membantu atau memenuhi kebutuhan hidup, kemudian meringankan beban, ya, meringankan beban, ya, fakir miskin. Lalu kemudian membantu tercapainya kehidupan yang lebih baik. Kemudian bagi masyarakat, ya, bagi masyarakat sekeliling kita adalah mengurangi kesenjangan sosial. Lalu kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan, menjaga persatuan dan kesejahteraan umat. Baik, anak-anak sekalian, berikutnya adalah macam-macam zakat. Yang pertama, zakat itu terdiri dari dua macam, ya. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan, ya, sebelum kita menunaikan sholat Idul Fitri. Kemudian membayar atau dibayar dengan makanan pokok, ya, berupa apa? Beras. Kemudian uang, ya. Kemudian gandum atau sejenis barang lainnya yang berharga. Lalu kemudian hukumnya wajib bagi orang muslim, ya, yang mampu. Oke, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini, ya, dikeluarkan atau zakat harta, ya. Zakat mal atau zakat harta berupa apa? Emas, kemudian perak, ya, kemudian uang, ya, maupun barang-barang berharga lainnya. Itu yang dimasuk, ya, atau termasuk dalam zakat. Oke, sampai di sini anak-anak sekalian, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana kalau orang yang masih miskin tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, dan tidak membayar zakat? Itu bagaimana? Baik, berikan tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya. Orang yang pertanyaannya tadi adalah bagaimana kalau orang itu miskin, kemudian tidak bisa mengeluarkan zakat, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah karena dia sudah miskin, tidak bisa mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena zakat itu diwajibkan kepada orang yang mampu mengeluarkan zakat. Sementara yang miskin tidak diperbolehkan, ya, kepada dia untuk mengeluarkan zakat. Secara aturannya adalah dia kategori sebagai orang yang tidak mampu. Ada yang lain? Oke, silakan. Lalu bagaimana dengan orang yang mampu atau mempunyai harta namun ia tidak mengeluarkan zakat? Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang yang sudah mampu namun tidak mau mengeluarkan zakat? Ya, tentu berdosa. Ya, kenapa berdosa? Karena di dalam hukumnya mengeluarkan zakat itu diwajibkan kepada yang mampu. Kalau dia sudah mampu namun dia tidak mengeluarkan zakat, maka tentu berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya adalah macam-macam orang yang berhak, ya, orang yang berhak menerima zakat atau asnaf, ya, namanya asnaf. Mereka itu adalah terdiri dari 8 golongan. Ya, yang pertama adalah fakir, ya. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga
ketiga, amil zakat. Siapa itu amil zakat? Amil zakat itu mereka yang mengurus, ya, yang mengumpulkan semua zakat, itu mereka punya hak juga di dalam untuk mendapatkan zakat. Yang keempat adalah tahu malam. Apa itu malam? Orang yang baru masuk Orang yang baru masuk pindah dari agama lain ke agama ini, yang mereka berhak mendapatkan zakat. Ya, yang berikutnya adalah rikab, ya. Rikab itu artinya hamba sahab. Hak juga untuk mendapatkan zakat. Lalu kemudian yang keenam, gharim atau orang yang berhutang, ya. Orang yang berhutang yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya itu punya hak untuk mendapatkan zakat. Lalu kemudian fi sabilillah, ya. Orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Orang yang berjuang di jalan Allah punya hak juga untuk mendapatkan zakat. Yang ke-8 yang terakhir adalah ibnu sabil, ya. Ibnu sabil, apa itu ibnu sabil? Ya, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, mereka juga punya hak untuk mendapatkan zakat. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana kita mempelajari tentang hikmah zakat, ya, anak-anak ini. Ada beberapa macam hikmah zakat di sini adalah zakat untuk membersihkan. Yang pertama adalah membersihkan harta jiwa kita. Dari sifat apa tadi yang tadi perlu jelaskan? Sifat iri, ya, kepada orang lain, ya. Nah, hikmahnya adalah dengan hadirnya zakat kita membersihkan atau mensucikan diri dan harta kita. Yang kemudian adalah membantu, ya, orang yang mereka sedang susah. Dengan hadirnya kita memberikan mereka zakat, ya, sudah tentu membantu mereka. Lalu kemudian yang berikutnya adalah membina persaudaraan antara sesama sama kamu. Nah, yang berikut adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah dari hikmah zakat yang terakhir adalah membantu hidup yang lebih berkah dan damai. Dengan hadirnya zakat ini kita saling, ya, merasa tentram, merasa damai dalam lingkungan kemasyarakatan, ya, lingkungan hidup bertetangga kita. Oke, selanjutnya, ya, pengguru akan membagikan beberapa kelompok yang terdiri dari 4 kelompok, ya. Silakan terdiri dari beberapa kelompok. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan berbaur dengan teman-teman kelompok kalian semua. Ya. Ya, silakan dicetak menurut kalian mana yang benar, itu dicetak dari beberapa gambar itu, lalu kemudian kalian memberikan tanggapan mengapa kalian memilih gambar itu. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3, ya. Nama kelompoknya, terus nama kalian juga ditulis, lalu kemudian kalian memilih di antara beberapa gambar itu, lalu kemudian kalian memberikan tanggapan terhadap apa yang dicetak. Gambar yang dicetak itu kalian memberikan tanggapan. Ya. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Tulis nama, kemudian cetak, lalu berikan tanggapan. Mengapa kalian memilih gambar itu? Alasannya kenapa? Tanggapan kalian seperti apa? Ditulis.
Oke, ada yang sudah selesai mengerjakan? Kelompok mana dulu? Kelompok mana? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan tanggapan. Silakan, awas. Baik, kalian perhatikan semua ke depan. Ini teman-teman kalian yang kelompok 1. Mereka akan menyampaikan alasan dan tanggapan mereka tentang apa yang mereka pilih menurut mereka. Silakan. Kita pilih gandum karena dia menggantikan beras sebagai makanan pokok. Mereka memilih gandum karena sebagai menggantikan menggantikan beras. Nah, ada beberapa gambar di situ yang kalian tidak memilih. Ada. Kita tidak memilih kelapa dengan buah semangka karena tidak termasuk dalam makanan pokok. Oke, baik, terima kasih. Berikan apa kalian teman kalian kelompok 1. Ya. Oke, setelah kita mengerjakan soal-soal LKPD, ya. Setelah kita mengerjakan soal LKPD kelompok, sekarang kita masuk pada soal individu, ya. Soal masing-masing, ya. Masing-masing akan menjawab. Ayo, setelah mengerjakan tugas kelompok masing-masing kelompok tadi, dipersilakan untuk mengumpulkan di depan. Masing-masing kelompok mengumpulkan di depan. Ya, silakan. Kemudian kembali duduk seperti biasa. Nah, setelah kalian mengerjakan soal LKPD kelompok, saatnya kalian akan menyelesaikan soal secara individu. Masing-masing akan menjawab. Ya, Guru akan memberikan lembar kerja kepada kalian untuk kalian mengisi secara sendiri, ya, dengan cara memberikan tanda silang kepada jawaban yang Anda pilih benar. Ya, kalau tidak disilang maka belum tidak bisa, ya, belum tentu jadi benar, ya. Oke. Oke, semua dapat, ya? Dapat. Silakan kalian tulis nama masing-masing, ya. Setelah itu memberikan tanda silang pada jawaban yang menurut kalian benar, ya. Jumlah soalnya ada 10, ya. Dipilih menurut kalian mana yang benarnya, diberikan tanda silang. Silakan jangan lupa menulis nama kalian.
kalian menyelesaikan LKPD, tugas kelompok yang pertama tadi, lalu kemudian masuk pada tugas individu. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan dari materi kita bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Makna zakat bukan hanya mengeluarkan sebagai harta, ya, tetapi sebagai bentuk ibadah kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan sekaligus sebagai kepedulian dan sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Itulah makna daripada zakat, bahwa kita mengeluarkan zakat, ya, sebagai orang Islam, orang Muslim, ya, yang mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Maka bukan hanya sekedar mengeluarkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lalu yang berikutnya adalah dari semua materi tadi yang guru jelaskan, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Oke, apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Apakah ada yang belum memahami materi hari ini? Tidak. Semua sudah memahami, ya? Sudah. Pelajaran kita pada hari ini, ya. Guru minta ada yang bisa memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita pulang malam, kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.